Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa di akhir setiap fase. Rumusan capaian pembelajaran ini perlu dianalisis untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru merancang pembelajaran dan asesmen dari alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Bagaimana caranya? Mari kita simak materi berikut ini. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Di dalam kurikulum Merdeka, fase pembelajaran diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase fondasi untuk jenjang PAUD, kemudian fase A untuk SD kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk SD kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk SD kelas 5 dan kelas 6, kemudian fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP, kemudian fase E untuk kelas 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang kekhasan capaian pembelajaran sebelum memahami isi dari capaian untuk setiap mata pelajaran. Yang pertama, di dalam capaian pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Dengan dirangkaikan sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Yang kedua, capaian pembelajaran dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wijin dan Tige. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. Yang ketiga, memang apabila merujuk pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah atau C2. Namun demikian, konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Selanjutnya yang keempat yaitu naskah capaian pembelajaran terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah siswa mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan.
Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran, dan berkembang dari fase ke fase. Kemudian capaian per fase disampaikan dalam dua bentuk, yaitu secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk guru mempelajari capaian pembelajaran untuk mata pelajarannya secara menyeluruh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, demikian materi cara menganalisis capaian pembelajaran. Bila Bapak Ibu masih kesulitan, silakan Bapak Ibu dapat mempelajari capaian pembelajaran dalam komunitas belajar di sekolah masing-masing, maupun juga dengan membaca serta membuka buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka edisi revisi tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.